Halo guys, welcome back to What's on Media Channel. Jadi hari ini gue Yudis lagi ada di tanah lokal, tepatnya ada di Galaxy ya. Galaxy Oke, nah hari ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama Raihan. Mas Rehan. Nah, Mas Rehan, Woi. terima kasih ya udah nyempetin waktunya nih. Iya, thank you juga udah mampir. Nah, teman-teman nih, sebelumnya mungkin ada yang belum tahu Mas Rehan ini siapa, tanah lokal itu gimana, mungkin bisa kenalin dulu nih, siapa sih Mas Rehan tuh? Oke, perkenalkan nama gue Raihan, biasa dipanggilnya Ray atau Rehan, Oke. gitu kan. Gue tuh selaku ownernya tanah lokal, spesially coffee shop ya, coffee shop di Galaxy, namanya tanah lokal. Oke. Nah, Mas Rehan ini tuh mulai bisnis itu tuh dari kapan, Mas? Bisnis secara general. Bisnis secara general sih sebenarnya tanah lokal bisnis pertama gue, Oh, ini bisnis pertama. bisnis pertama. Oke. Berarti mulainya dari tahun berapa nih kalau ini? Bukan mulai buka tapi kayak ngerencanain gitu. Rencanain sih udah lama banget ya. Oke. Gue kan buka itu 2019. Buka 2019. 2019. Kayak mimpi itu dari 2015 sebenarnya. 2015. Gue udah pengen coba kayak bikin coffee shop gitu kan. Oke. Cuman mungkin rezekinya datang di 2019. Oh, 2015 tuh waktu itu berarti masih kuliah atau udah lulus kuliah? 2015 masih kuliah. Oh, masih kuliah. Kuliah. Kuliahnya di mana tuh waktu itu? Gue di Gundar, Oh, Gundar. Di sini, Depok. Kalimalang. Oh, Kalimalang. Oke, 2015. Tuh, berarti masih muda ya 2015 masih kuliah. Masih. Ini mungkin teman-teman ada yang nonton nih, cewek-cewek gitu kan cakep nih. Mas Rehan nih, umuran berapa sih nih kok kayaknya masih muda banget nih? Gue kelahiran 96. Oh, 96. 96. Oh, beda tipis lah sama gue, guys. Beda tipis ya. Iya, beda tipis. Oh, berarti ini rencananya dari 2015, mulai buka 2019. 2019. Sendiri. Oh, jadi nggak ada tim. Enggak, maksudnya nggak ada partner gitu nggak? Nggak ada. Oh, Kayak iya. awal itu kan gue 2015 kan baru-baru masuk kuliah tuh kan. Kayak kuliah tuh enaknya rata-rata temen gue tuh pas kuliah nyari selingan kerjaan Oke. gitu kan. Rata-rata tuh disebut merek boleh nggak sih? Boleh, nggak apa-apa, di sini aman. Banyak temen gue tuh jadi part time di Starbucks dulu. Oh, part-time barista. Part time barista di Oke. Starbucks. Ngelihat gajinya, oh ya lumayan juga nih. Kita sebagai anak kuliahan kan Iya. cari jajanan tambahan lah. Oke. Akhirnya gue join di Starbucks tuh 2016. Oh, lu pernah ikut join? Oh Di iya, oke. Starbucks. Gue jadi part time barista di situ. Gitu kan. Berapa lama tuh? Itu sekitar 7 bulan lah. 7 bulan. 7 bulanan. Maksudnya 7 bulanan. di situ kan kayak awal tuh gue nggak begitu suka kopi, Pak. Oh iya. Awal tuh gue nggak begitu suka kopi. Gara-gara gue masuk Starbucks tuh, sama atasan gue, wah dicekokin kopi terus tuh. Oke. Menurut gue oke, dan gue ngeliat kayak Starbucks mau dimanapun tuh selalu rame gitu kan tempatnya. Dan gue sekalian belajar kayak per produk tuh keluarin berapa duit sih. Dan ternyata kayak cuan juga nih. Cuan banget. Cuan banget nih. Jadi kayak buat belajar gitu-gitu gue di Starbucks sih. Oke. Nah, Starbucks. tadi menarik juga nih. Lu pernah part-time 7 bulan di Starbucks. Spill gaji part-time barista. Itu tuh di rank berapa sih? Kalau part time itu dia sehari ya, dia tuh mana sehari. Oh, harian. Tapi dibayarnya di akhir bulan. Di akhir bulan. Per harinya? Per harinya itu dulu masih 130 per hari. 130.000. Oke. Lumayan lah ya. Buat anak kuliah lah, lumayan lah buat nambahin. Itu di 2017. 2017. Oh, sekarang 2016. 2016. Sekarang berarti udah 100 lebih lah, udah naik harusnya. Sekarang kayak udah 200-an. Tuh guys, yang pengen nyobain jadi part-time barista tuh, boleh. Oke, terus abis itu udah tahu nih modal segini, terus akhirnya 2019 mau nyoba. Setelah dari Starbucks keluar, kebetulan temen gue mau buka coffee shop. Oh, temen lu dulu yang mau buka. Oke. Jadi kayak gue join jadi barista dulu di situ tuh. Oke. Kayak gue kayak dulu kan kayak cuma belajar teori doang nih. Kayak gini. Nah, di tempat temen gue itu gue mulai dipraktekin. Kayak gue develop produk, jualnya kayak gimana, kayak gitu. Sempet belajar dulu di temen gue tuh setahun. Itu di mana tuh tempat temen lu? Tempat gue di Galaxy juga. Oh, di Galaxy juga. Di Tera namanya. Tera Coffee. Oke. Kan? Di sana setahun udah belajar segala macem. Baru keluar dari sana baru mulai deh gue start. Di 2019. Tepatnya Tepatnya di bulan Desember.
Desember 2019. Desember Itu di Cina udah mulai COVID, di sini belum ya. Nah, Jadi pasti. Nah, waktu itu tuh pertimbangan lu buka tuh kan udah di luar tuh udah rame tuh. Iya. COVID nah, tapi Indonesia kan waktu itu masih kayak enggak lah, nggak bakal masuk, kayak Iya. orang Indonesia kuat imunnya gini. Nah, pertimbangan lu buat buka tuh apa waktu itu? Soalnya kan kayak kita kan pembangunan tuh dari Oktober Oke. September gitu kan. Kayak udah mulai perencanaan, jadi kayak masih belum denger bau-baunya COVID tuh. Oke, Ya kan? benar. Desember kita buka, sebenarnya kalau di Indonesia kayak masih dikit kali informasi ya kalau di Desember tuh udah mulai Iya. ada COVID. Heeh. Baru dapat mulai kesebar itu kan di Januari kan. Iya, Kita yang buka di pertengahan bulan Desember tanggal 14. Kita baru buka setengah bulan udah ada isu-isu COVID tuh. Ya kan? baru buka setengah bulan. Baru buka Lagi setengah bulan. rame-ramenya nih. Lagi rame-rame. Iya kan, grand opening. Oke. Udah gitu kan dulu tempatnya kan outdoornya open space gitu kan. Oke, full outdoor. Full outdoor. Oke. Jadi kayak terbuka banget dan gua ada lesehan dulu di sini. Dan ya lu tahu sendiri Januari abis tahun baru banjir di Banjir, mana-mana. betul. Karyawan gue banyak yang kebanjiran rumahnya. Akhirnya gue tutup tuh. Tutup, padahal baru buka. Padahal baru buka. Oke, itu Tutup 3 tantangan hari. juga tuh. Iya. Kan Gitu. biasanya kata orang tuh biasanya nih konsisten itu yang paling penting. Jadi kita kalau bisa jangan sampai tutup gitu kalau Iya. baru buka. Nah, Gitu. terus gimana lagi tuh habis itu? Iya, soalnya kalau misalkan kan gue juga ngeperhatiin anak-anak gue juga kan. Kalau dari mereka pun, soalnya gini pas yang tahun baru itu kan emang kan kita emang harus terpaksa tutup juga sebenarnya. Itu kan mati lampu segala macem Iya. gitu kan. Jadi kayak ya udah sangat dipaksakan, ya udahlah kita tutup gitu kan. Soalnya Oke. emang nggak kondusif juga situasinya kan. Baru kayak udah mulai mendingan di tanggal 3 atau 4 ya baru kita start buka lagi tuh. Kayak gitu. Tanggal 3, 4 Iya. buka lagi. Soalnya kan gitu, kita kan ibaratnya kan kayak kita masih baru buka banget nih. Yang dimana kan kita kayak masih nyari-nyari customer nih gitu kan, nyari-nyari gimana sih caranya customer biar bisa tahu Tanok tuh di sini gitu. Iya. Kan. Jadi ya awal-awal bulan itu ya kayak masih sepi-sepi banget. Ya trik gue ya biar orang-orang mampir ya udah. Gue suruh ya teman-teman gue sini deh, lu datangnya ke Tanok ramein tempat, beli juga nggak usah. Oke. Seenggaknya kan biasanya kalau misalkan orang lewat nih, apa nih rame-rame nih. Oke. Akhirnya mampir, lumayan. Jadi untuk awal-awal tuh lu kayak mengandalkan circle-circle dari tim lu ini buat datang ke sini gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah, waktu di bulan Maret nih, COVID datang. Gimana tuh perasaan lu sebagai pemilik usaha coffee shop yang waktu itu tuh katanya nggak boleh makan di tempat, nggak boleh ini. Nah, lu sebagai owner nih gimana tuh perasaan lu dan gimana cara menghadapinya waktu itu? Kita kan start emang kan di Desember, Januari, Februari itu sebenarnya kita udah mulai naik tuh salesnya kan. Cuman emang di bulan-bulan Februari itu feeling gue tuh kayak udah mulai nggak enak nih. Pasti bakal meledak di Indonesia kan, khususnya Jakarta, Bekasi. Betul. Jadi ya pas akhirnya kejadian di akhir Maret ya kalau saya itu. Akhir Maret itu kan emang dulu kan kayak beneran harus tutup total gitu kan. Dulu kan kita nggak boleh beli online, nggak boleh makan di tempat, nggak boleh apa segala macam ya. Akhirnya ya udah menurut gue ya emang harus tutup dulu gitu kan. Harus tutup dulu dan itu juga kondisinya juga lagi susah banget. Karyawan gue kagak digaji. Oh iya, oke. Selama COVID itu kan. Jadi kayak harus tutup selama hampir 2 bulan gue tutup gitu. Di bulan apa tuh berarti? 2 bulan. Maret, April, Mei. Maret, April, Mei ya, 2-3 bulan lah ya. 2-3 bulan gitu kan. Itu harus tutup. Dan awal kan ya gimana selaku bisnis pertama gue. Iya, gue kayak gue bingung gitu loh, harus apa sih gitu, biar buat naikinnya tuh apa sih gitu. Sedangkan kayak tanggungan karyawan banyak, gajinya masih nunggak segala macem kayak gitu-gitu kan. Sedangkan kan kalau kayak tempat gini kan bayar sewa tempat tetap jalan, listrik tetap operasional jalan, ya. Operasional tetap jalan dan buruknya itu dulu Maret itu gue baru ngestok bulanan. Oke, buat jangka panjang buat gitu jangka ya. panjang. Jadi kan kayak bahan-bahan di tempat gue tuh masih banyak banget. Kalau gue diemin lama-lama yang ada
basi. Iya, betul expire. Iya, maksudnya salah satu ya palu gada gue waktu itu ya, gue coba aja jual literan dulu kan. Oh, jual botol, kopi Jual botolan. botol Iya, literan. iya, waktu itu kan lagi rame tuh banyak botolan kayak gitu. Iya kan. Berarti Tanlok ikut ngejual itu juga. Tanlok ikut ngejual itu. Maksudnya awal dulu kan emang kan insight kan belum banyak ya. Iya, Jadi kayak mostly masih kayak temen-temen deket gua doang yang aware sama Tanlok kan. Akhirnya ya udah tuh ketika gue jual literan, gua DM-in satu-satu temen gue. Ini gue beli ntar tolong di post ya, tolong di post kayak gitu. Sendiri itu gue nganterin minuman gitu-gitu segala macam. Kayak gitu. The power of kepepet lah. Oke. Itu pakai strategi kayak gitu berapa lama tuh? Dari bulan Mei itu berarti ya? Bulan Mei. Pokoknya itu gua tuh agak terlambat sebenarnya jualan literannya. Jadi 2 minggu setelah gue jualan ya normal waktu itu bulan Juni. Iya. Jadi kayak gitu ya. Selama di akhir-akhir Mei ya. Di akhir Mei itu yaudah gue push aja tuh. Lu bayangin dulu pas Tanlok tutup dengan misalnya gaji karyawan gue tuh sekitar berapa tuh enggak kan ya? 10 atau 11 Total 11 jutaan. Iya, total. Sedangkan di ATM gue tuh kayak cuman ada 2 juta. Oke. Itu kan gambling banget Iya, buat gue kan. Kalau gue bayar juga nggak cukup gitu kan. Kalau gue tetap lanjutin biaya operasional juga takutnya ya udah lewat aja. Ya udah dari modal segitu ya gue coba ya bikin kopi literan. Dan akhirnya alhamdulillah banget gitu kan. Di minggu pertama itu kita hampir jual 80 liter. 80 botol berarti. 80 botol di minggu pertama. Di seminggu pertama. Seminggu pertama. Di minggu kedua lu bayangin dari 2 juta akhirnya di akhir minggu kedua itu gue bisa ngumpulin hampir sekitar 13. Dan akhirnya gue bisa ganti. Iya, bisa gaji. Ya, bisa gaji. Kayak gitu. Nah, terus abis setelah COVID nih kan mulai pada new normal nih, udah pada balik. Nah, kalau dari tanah lokal nih, untuk mengembalikan performa atau ingin mencuat lah sebagai coffee shop yang oke nih kayaknya para teman-teman atau masyarakat di sana tuh pengen mampir ke sini gitu. Strategi apa nih yang sekarang pengen coba dilakuin gitu di saat sekarang udah pulih perekonomian? Ketika tahun kemarin apa tahun ini nih? Oke, di tahun kemarin dulu juga nggak apa-apa. Biasa itu cara gua tuh ya push banget di sosial media sih sebenarnya. Kan gua bikin promo sebanyak-banyaknya, bodo amat deh, gua bakar duit dulu deh. Gitu kan, bikin promo sebanyak-banyaknya, yang penting itu ada beberapa acara juga gua undang ke sini kan. Biar makin bikin awareness orang-orang. Gue juga tahu ini kan momentum banget nih pas normal itu kan. Iya, betul. Orang-orang yang dulu di kerangkeng, di rumah doang nggak ngapa-ngapain, akhirnya dibolehin, pasti pada keluar kan. Makanya di setelah new normal itu untungnya gede banget sih. Gitu kan. Maksudnya orang emang berbondong-bondong datang coffee shop buat nongkrong gitu-gitu segala macam. Ya. Jadi kalau misalkan untuk langkah orang yang kemarin sempat merosot terus sekarang baru mau buka gitu, berarti langkah bagusnya tuh ya lu harus gencar promo di sosial media biar bisa nge-reach orang-orang yang belum tahu tempat lu gitu. Yang penting ya lu harus konsisten sih. Harus konsisten. Kayak gitu kan. Maksudnya kayak lu udah yakin dengan bisnis yang lu ambil gitu kan. Ketika itu ada cobaan, ada musibah gitu-gitu ya lu nggak boleh gentar. Ya lu juga harus tetap konsisten ngelakuin bisnis lu, jangan malah mikirin bisnis yang lain gitu kan. Oke. Jadi ketika lu stuck jangan mikir gue mau ganti bisnis apa nih, enggak ya, tapi tetap perjuangin terus. Gitu. Soalnya dari awal juga kenapa gua ngambilnya kopi gitu kan. Soalnya emang target marketnya kan banyak banget. Betul luas banget. Maksudnya untuk masyarakat Indonesia ya, masyarakat Bekasi aja. Tim gue sempat survei aja hampir 10 juta orang konsumsi kopi di daerah Bekasi doang. Di Bekasi doang 10 juta orang. 10 juta orang. Wow. Oke. Gimana caranya kita bikin tempat yang enak, bikin tempat yang maksudnya enak buat dia kerja, buat dia main, buat dia nongkrong segala macem kan. Gimana cara kita bisa fasilitasin itu biar orang tetap main ke sini. Gitu kan. Maksud gua walaupun emang ada Covid yang lain-lain bla bla bla.
emang ada potensi gede banget sih di kopi ini. Tinggal gimana caranya kita tetap konsisten aja di situ. Oh, oke, Gitu. oke. Nah, gue denger-denger juga nih Tanlok ini tuh sempat tutup dan akhirnya reopening. Iya. Nah, itu kenapa tuh? Itu apakah karena yang COVID kayak oke, lembaran COVID kemarin kita tutup, nih kita Iya. buka lembaran baru akhirnya reopening gitu atau kenapa gitu? Dan konsepnya tuh sekarang apa gitu? Jadi gue kan sembari belajar juga kan. Maksudnya ini kan bisnis pertama ya. Semua yang gue lakuin kan belajar semua. Iya, betul. Pembelajaran yang gue dapat itu kalau lu bisnis coffee shop yang lu jual hospitality sama tempat gitu kan. Itu tuh ada masanya tahun ke tahun. Oke. Di tahun pertama biasanya kita nge-blow up banget tuh. Kalau coffee shopnya emang menang konsep ya. Iya. Pasti di tahun pertama tuh bakal banyak banget tuh yang datang ke sini gini. Iya, betul. Di tahun kedua biasanya ya udah mulai berkurang. Kayak regular, paling yang datang kayak cuman regular customer doang gitu kan. Iya. Pasti sales agak turun tuh Agak di tahun turun. kedua. Di tahun ketiga ini kan kita masuk tahun ketiga nih tuh. Iya, tahun ketiga. Itu tuh biasanya momen-momen turn point gitu loh. Kalau lu nggak bikin perubahan, lu mati. Oke. Gitu kan. Soalnya lu ngejual tempat. Kalau lu tempat lu gitu-gitu doang, orang bakal bosen lah. Gitu-gitu kan. Dan gue juga kan anak-anak tim gue juga sempat survei juga. Dulu kan emang Tanlok kan open space-nya lesehan, nggak ada tutup segala macam, dan indoor gue terbatas kan. Oke. Dan sekarang pun musim hujan juga udah nggak jelas. Oke. Harusnya bulan kemarau tapi masih aja hujan-hujan terus. Betul. Sampai tuh customer Tanlok yang udah sering main ke sini udah ada tulisannya tuh. Kalau mendung jangan ke Tanlok. Oke. Gitu Waktu kan? itu begitu. Kalau mendung jangan ke Tanlok. Iya. Maksudnya itu kan kena di penghasilan juga kan. Iya. Maksudnya ya ini harus dirubah. Nggak cuma yaudah, banyak customer yang komplain kayak dibikin tutup lah biar kita enak ngopinya gini. Iya. Kira yaudah deh kita rubah, konsepnya juga kita rubah gitu kan. Yang dulunya mungkin agak lebih bebas gitu kan areanya, sekarang tuh kayak gue plot-plotin, emang tugas gue kayak banyak kan yang gara-gara COVID orang jadi WFH. Terus kalau misalkan kerja juga mobile, nongkrong-nongkrongnya di coffee shop gitu kan, itu yang target baru yang pengen gue dapetin gitu. Makanya gue bikin tempat yang sekarang enak buat orang duduk sambil laptopan gitu-gitu, ya kan? Nggak harus khawatir lagi sama hujan sama panas gitu. Kayak gitu. Berarti konsepnya sebenarnya masih sama-sama open space, tapi sekarang ada atapnya gitu ya kalau buat gitu hujan. Ya. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman nih di luar sana pengen ke Tanlok tuh lokasi pasnya tuh ada di mana sih? Patokannya tuh apa nih? Patokannya paling jelas tuh kita persis di depannya GGP. Persis di depannya GGP. Dan Galaxy Park Mall. Di seberangnya kan ada masjid besar tuh Azikro. Pokoknya Tanlok tuh pasti di belakangnya persis. Oke. Jadi itu ya guys ya. Jadi ada di depannya GGP, di belakang masjid apa? Azikro. Oke. Nah, kalau misalkan udah datang ke sini nih, menu andalan yang menurut lu Tanlok banget nih kalau udah ke sini, lu udah pernah datang ke sini nih. Itu menu apa tuh? Yang ini gue Oke, enggak apa-apa ini. Di sini ada kopi tanah. Oke. Base-nya emang gula aren, susu gitu kan. Yang satu lagi gue bikin agak mocktail gitu, jadi kopi gue campur sama soda lemon. Jadi kan kalau lu mau yang creamy lu ambil kopi tanah. Kalau mau yang seger, ada kopi sparkling lemon namanya. Kopi sparkling lemon tuh guys. Jadi kopi di sini tuh nggak cuma itu aja, ada rasa-rasa yang beda-beda. Nah, kalau di sini selain kita ngopi, tuh ada makanannya nggak sih, kayak makanan beratnya main course, terus ada snack kayak gitu, ada juga nggak sih? Ada banyak. Oke. Sekarang kan kita emang dulu kan mungkin kebanyakan di snack ya. Di snack. Banyak yang request juga, ayo dong nasinya dong, main course-nya dong. Sekarang gue udah bikin main course yang lumayan banyak. Oke, ada apa aja tuh kalau teman-teman bisa? Kalau nasi kita ada 2 varian, ada yang daging itu beef bulgogi. Ya kan? Kalau yang ayam itu banyak, ada yang mentai, ada yang sweet chili, ada yang bulgogi, ada yang
sambal mata, ayam geprek itu ada gitu. Jadi banyak kalau banget. lu ngopi dan lu lapar butuh makanan berat bisa pesan di Tanlok. Oke, jadi kalau yang kesini mau siang, mau malam sambil makan, mau ngopi aja tuh bisa ya. Bisa. Pokoknya yang penting datang aja ke sini, menunya ada banyak. Banyak. Dan sekarang Oke. Tanlok pun juga udah buka pagi. Oke, dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Kalau di weekdays itu gue buka dari jam 9 sampai jam 10 malam. Kalau di weekend, Jumat Sabtu Minggu gue buka dari jam 7. Weekend, weekdays, berarti buka terus ini, nggak ada tutupnya? Nggak ada tutup. Oke. Ternyata banyak juga guys yang tutup, nggak ada tutupnya tuh. Dan Tanah Lokal tuh salah satunya tuh yang selalu buka. Iya. Oke, kalau terakhir deh. Ya. Kesan pesan buat temen-temen yang ceritanya nih yang bingung mau buka apa dan kepikiran coffee shop, saran lu buat temen-temen di luar sana. Sebenarnya kalau untuk orang-orang yang interest ya Iya. bikin coffee shop, sebenarnya Tanlok juga memfasilitasi. Jadi gue sama tim gue itu gue bikin konsultan bagian kopi juga. Oke. Jadi kayak misalkan ada orang-orang yang pengen interest di bisnis kopi gitu kan, kita bisa jadi konsultannya. Oke. Kita bisa ngajarin mereka dari manajemen menu, laporan keuangannya kayak gimana, pembangunannya kayak gimana, itu Tanlok tuh udah ada badannya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada temen di luar sana yang pengen buka coffee shop, pengen belajar, bisa datang ke sini, konsultasi sama lu, Iya. lu selalu ada di sini. Selalu ada di sini. Oke, buat teman-teman tuh ya. Jadi yang pengen banget nih buka coffee shop, bingung mau kayak gimana, konsultasi bisa ke Mas Rehan, datang ke sini. Oke, thank you banget nih udah Thank you nyempetin banget, waktunya, udah kita disambut baik banget nih di Tanah Lokal, menu-menunya beragam. Pokoknya lu semua harus cobain, jangan lupa nggak mampir ke sini. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Thank you guys, bye-bye. Bye.